Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Senin tanggal 14 November 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, masih ingatkah Anda dengan emiten TPMA yang kami review pada video sebelumnya tanggal 10 November 2022 yang lalu? Di sini TPMA sudah saya tandai dengan lingkaran berwarna merah. Saat itu TPMA sudah confirm uptrend dan berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, TPMA ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu, hari ini tanggal 14 November, TPMA sudah naik lebih tinggi dan sudah mencapai harga Rp412 per lembarnya. Selain TPMA, saat itu kami juga mereview MPMX. Nah, saat itu sudah saya tandai dengan lingkaran berwarna merah tanggal 10 November 2022. MPMX saat itu masih uptrend dan dekat dengan area resisten. Jika MPMX mampu menembus area resisten, maka MPMX berpotensi naik lebih tinggi lagi. Dapat kita lihat, MPMX sekarang sudah naik lebih tinggi Bapak Ibu, sudah mencapai harga Rp1.145 per lembarnya. Selain itu, ada juga emiten Arna yang kami review. Nah, tanggal 10 November candle-nya sudah saya lingkari juga dengan lingkaran berwarna merah ini. Saat itu kami mereview Arna bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli karena berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Arna masih uptrend. Kemudian indikator saham lokal kami nampak menukik ke atas sehingga Arna ada potensi untuk naik lagi ke depannya. Dan hari ini tanggal 14 November 2022, Arna sudah naik lebih tinggi Bapak Ibu, sudah mencapai di harga 980-an. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki tools yang bisa menciptakan profit, apalagi bisa Bapak Ibu miliki seumur hidup. Dengan indikator saham lokal Gaptek, maka Bapak Ibu memiliki tools atau GPS yang bisa menuntun trading Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak terjebak membeli saham-saham yang sedang downtrend dan juga tidak terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, Bapak Ibu bisa mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa video ini kami buat setelah market sesi 1 ditutup, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan dalam video ini berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di akhir sesi 1, IHSG melemah 0,8% di harga 7.043,47. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG saat ini sudah berada di dalam area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu. Selama IHSG mampu bertahan di atas harga 7.000, maka IHSG ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 7.100 sampai dengan 7.200. Nah, apabila area 7.200 ini berhasil ditembus oleh IHSG, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 7.380-an. Namun, apabila IHSG closing di bawah harga 7.000, maka IHSG berpotensi turun menuju ke 6.700-an. Nah, semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa confirm uptrend kembali. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke HMSP. HMSP atau HM Sampurna Tbk hari ini di akhir sesi 1. HMSP menguat 1,6% di harga Rp930 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, saat ini HMSP berada dalam area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu.
Jika HMSP kemudian hari mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 940, maka HMSP confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 980 hingga ke 1060. Akan tetapi, jika HMSP closing di bawah area persimpangan di bawah harga 900 di sini, maka IHSG confirm downtrend dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke 875. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada HMSP, maka bisa entry di area harga murah di area saat ini di 930 atau bisa menunggu HMSP confirm uptrend di saat HMSP closing di atas harga 940. Adapun target terdekat untuk HMSP yaitu di 955 sampai dengan 980. Jangan lupa untuk cut loss apabila HMSP closing di bawah 900 karena berpotensi untuk turun lebih dalam lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, HMSP ini bandarnya lokal, kemudian asing juga masih terus akumulasi HMSP seminggu terakhir. Laporan keuangan HMSP di kuartal ketiga tahun 2022 juga baik. Dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir, tadi saya cek berada di harga 960-an. Sehingga untuk harga HMSP saat ini di 930, merupakan harga yang termasuk murah dan HMSP bisa menjadi salah satu kandidat emiten saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren HMSP hari ini. HMSP berada di harga murah. Next kita ke BBRI. BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk hari ini di akhir sesi 1 BBRI melemah 1,7% di harga Rp4.570 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBRI masih uptrend dan saat ini berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Dapat kita lihat bersama pada bagian bawah ATR itu juga masih berwarna hijau, memberikan sinyal yang baik untuk BBRI. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BBRI, bisa entry pada area persimpangan atau harga murah di 4550 sampai dengan 4500. Jika BBRI closing di bawah harga 4.500, maka BBRI berpotensi turun menuju ke area support di bawahnya Bapak Ibu di 4.300-an. Nah, apabila area support bawah di 4.300 ini ditembus oleh BBRI, maka BBRI berpotensi untuk turun lebih dalam lagi. Namun, jika area 4.300 ini tidak mampu ditembus oleh BBRI, maka BBRI berpotensi untuk rebound ke atas. Adapun target terdekat bagi Bapak Ibu yang entry di area persimpangan yaitu di 4.700. Jika BBRI mampu closing di atas harga 4.700 ke depannya, maka BBRI berpotensi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, untuk BBRI ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar, laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 untuk BBRI juga baik. Dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir itu berada di harga 4.900 sampai dengan 4.500. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, maka Bapak Ibu bisa mengetahui saat ini suatu emiten apakah berada di harga murah atau di harga mahalnya. Demikianlah tren BBRI hari ini. BBRI sudah clear, next kita ke BBNI. BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk hari ini di akhir sesi 1 BBNI melemah 1,9% di harga Rp9.125 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBNI trennya masih uptrend dan saat ini sedang mengalami koreksi menuju ke persimpangan atau harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BBNI, maka bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murahnya di 9.100 sampai dengan 8.800. Untuk target terdekat BBNI yaitu TP1 berada di 9.500-an dan TP2 di 9.700 Bapak Ibu. Jika area 9.700 ditembus oleh BBNI, maka BBNI berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 9.900. Dan apabila BBNI break area support bawah di sini di bawah harga 8.400, maka BBNI berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah lagi.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBNI ini bandarnya asing, kemudian volume bid dan offernya juga besar, laporan keuangan di kuartal ketiga tahun 2022 juga baik, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir untuk BBNI berada di harga 8.800 sampai dengan 8.900. BNI bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren BBNI hari ini. BBNI sudah clear. Next kita ke Arto. Arto atau Bank Jago Tbk hari ini di akhir sesi 1, Arto menguat 4% di harga Rp5.900 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Arto sudah muncul kode up sejak tanggal 11 November yang lalu. Dapat kita lihat, Arto saat ini sudah semakin naik dan sudah mencapai di area persimpangan Bapak Ibu. Nah, karena sudah mencapai area persimpangan, maka saat ini kita bisa wait and see dulu. Karena jika Arto gagal closing di atas area persimpangan, dikhawatirkan Arto berpotensi untuk koreksi turun. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada Arto, maka bisa wait and see, menunggu Arto closing di atas area persimpangan di atas harga 6.150. Jika Arto closing di atas harga 6.150, maka Arto confirm uptrend dan berpotensi naik menuju ke area terdekat di 7.000 Bapak Ibu. Jika area 7.000 berhasil ditembus oleh Arto kemudian hari, maka Arto berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 9.900-an. Jadi sementara Arto kita inting-inting dulu Bapak Ibu, jika Arto closing di atas 6150, maka Arto confirm uptrend. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Arto ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir berada di area 5.900, berarti area saat ini sampai dengan 6.350-an. Kurang lebih di atas ini Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren Arto hari ini. Arto sudah clear. Next kita ke ADMR. ADMR atau Adaro Mineral Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1, ADMR menguat 3,6% di harga Rp1.865 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ADMR trennya masih uptrend Bapak Ibu. Sebelumnya ADMR koreksi di area persimpangan atau harga murah. Nah, ketika indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten berada di area persimpangan atau harga murah, kita tinggal entry dan percaya. Yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga kerugian kita terukur Bapak Ibu. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, sebelumnya ADMR ketika berada di area persimpangan, ADMR sempat koreksi turun sampai dengan di harga 1.680-an. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ADMR turun sedalam itu, karena yang kita lihat adalah closingnya. Selama ADMR tidak closing di bawah area persimpangan, di bawah harga 1.770, maka Bapak Ibu tidak perlu buru-buru untuk cut loss. Nah, dapat kita lihat ternyata ADMR closingnya kembali lagi di area persimpangan atau harga murah. Dan hari ini ADMR sudah semakin menguat, candlenya bullish, dan sudah semakin naik mencapai di harga Rp1.865 per lembarnya. Selama ADMR mampu bertahan di atas harga 1.750, maka ADMR berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 1.930 sampai dengan 1.980. Dan jika area 1.980 di sini ditembus oleh ADMR, maka ADMR berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Jika ADMR kembali koreksi dan closing di bawah harga 1.750, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ADMR ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di kuartal ketiga tahun 2022 juga baik, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir berada di harga 1.750-an. Demikianlah tren ADMR hari ini. ADMR sudah clear. Next kita ke Seger. Seger atau Sumber Global Energy Tbk hari ini di akhir sesi 1, Seger menguat 5,9% di harga Rp900 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Seger hari ini confirm uptrend karena kemarin tanggal 11 November yang lalu Seger sudah closing di atas area persimpangan Bapak Ibu di atas harga 780. Dapat kita lihat bersama setelah confirm uptrend saat open market tadi Seger sempat naik tinggi mencapai harga 1050.
Akan tetapi Seger kemudian koreksi turun dan saat ini berada di 900. Untuk area support terdekat Seger saat ini berada di 820. Nah, selama Seger masih mampu bertahan di atas area 820, maka Seger berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya. Atau bagi Bapak Ibu yang mau pesan di harga yang lebih murah, Bapak Ibu bisa pesan beli sebagian di area support terdekat di 820 atau di area persimpangan di 760 sampai dengan 750. Nah, apabila Seger kemudian hari closing di bawah harga 730 di sini, maka Seger confirm downtrend dan kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Karena jika 730 berhasil ditembus oleh Seger, maka Seger berpotensi turun menuju ke 610 atau lebih rendah lagi. Jika dilihat berdasarkan bandar morfologi, Seger ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan juga baik, dan untuk average transaksi terbanyak dalam 3 bulan terakhir berada di area 830. Nah, kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Nah, Seger ini juga bisa menjadi salah satu kandidat emiten saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi untuk beli atau jual. Karena ini loh sudah ada GPS yang membantu menuntun trading Bapak Ibu, menunjukkan kapan muncul kode up, kapan saat confirm uptrend, dan kapan saatnya untuk cut loss. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang konsisten di bisnis saham. Jangan ragu untuk memiliki tools yang bisa menciptakan profit, apalagi bisa Bapak Ibu pakai seumur hidup. Demikianlah review kami hari ini, semoga review yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan, salam Gaptek Profit!